Desa Sukajaya, 1998. Matahari mulai merunduk ke cakrawala, meninggalkan semburat jingga di langit. Di sebuah desa terpencil bernama Sukajaya, suasana berubah drastis setiap kali senja tiba. Warga desa bergerak cepat menutup pintu dan jendela, membakar dupa di depan rumah mereka, dan tidak ada seorang pun yang berani berada di luar ketika matahari benar-benar tenggelam. Malam ini, langit seorang pemuda berusia 17 tahun bergolan cepat melewati jalanan desa yang sepi. Dia baru pulang dari rumah pamannya yang berada di ujung desa. Keringat dingin mengalir di pelipisnya saat dia melihat sekeliling. Semua rumah tertutup rapat dan hanya suara jangkrik yang terdengar dari kejauhan. Tiba-tiba, lonceng kecil berdenting pelan dari arah ujung jalan. Langit berhenti, jantungnya berdetak kencang. Lonceng itu berbunyi lagi. Kali ini lebih dekat. Suara itu datang dari tikungan gelap di depan. Seingatnya, tidak ada siapapun yang tinggal di sana. Lonceng itu hanya berbunyi jika seseorang akan dijemput. Langit menggeleng cepat. Cuma perasaanku saja, gumamnya. Namun, ketika dia melangkah lebih jauh, dia melihat bayangan seseorang berdiri di tengah jalan. Sosok itu tinggi dan berjubah hitam. Wajahnya tidak terlihat jelas, hanya terlihat mata kosong yang menatap lurus ke arahnya. Di tangannya tergantung sebuah lonceng kecil yang terus berdenting pelan. Langit ingin lari, tetapi kakinya terasa berat. Suara lonceng itu semakin nyaring di telinganya. Dadanya terasa sesak, napasnya tercekat. Sosok itu mulai melangkah mendekatinya. Lonceng itu semakin keras, semakin dekat. Langit berusaha berteriak, tetapi suaranya tertahan di tenggorokan. Dan dalam sekejap, semuanya menjadi gelap. Langit terbangun dengan napas tersengal. Dadanya terasa berat. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Dia mencoba menggerakkan tubuhnya, tetapi kepalanya masih berputar. Di mana dia? Matanya mulai terbiasa dengan kegelapan. Dia tidak berada di rumahnya. Ruangan ini lebih kecil, dengan dinding kayu yang sudah tua. Bau anyir tercium di udara, seperti darah yang mengering. Perlahan, dia duduk dan menyadari sesuatu yang membuat bulu kuduknya meremang. Ada beberapa orang yang tergeletak di lantai, diam, tak bergerak. Langit menggigit bibirnya, menahan keinginannya untuk berteriak. Dia mengenali salah satu dari mereka, Pak Rahmat, tetangga yang dikabarkan menghilang beberapa bulan lalu. Wajahnya pucat, tubuhnya kaku, seolah sudah lama tak bernyawa. Tiba-tiba, suara lonceng kecil itu terdengar lagi. Dentingannya menggema di ruangan sempit ini. Langit tersentak. Dia merasakan keberadaan sesuatu di dalam ruangan itu. Seseorang atau sesuatu sedang mengawasinya. Dia menoleh ke sudut ruangan. Bayangan hitam berjubah itu berdiri di sana. Diam. Lonceng di tangannya bergoyang perlahan, mengeluarkan suara yang semakin lama semakin menusuk telinga. Langit harus keluar dari sini sebelum dia menjadi bagian dari mereka yang tak bergerak di lantai. Langit menggigil. Dadanya berdegup kencang saat dia menatap sosok berjubah hitam di sudut ruangan. Suara lonceng kecil yang dipegang makhluk itu berdenting pelan, seakan menghipnotis. Tubuhnya terasa kaku, napasnya berat. Perlahan, langit menggeser pandangannya ke sekeliling ruangan. Orang-orang yang tergeletak di lantai masih tak bergerak. Pak Rahmat, Bu Sari, bahkan anak kecil yang wajahnya pucat dan tubuhnya kaku. Mereka semua seakan telah kehilangan jiwa mereka. Langit mencoba mengingat apa yang terjadi sebelum dia pingsan. Dia berjalan pulang, mendengar suara lonceng, lalu bercelup. Aku harus keluar dari sini. Dia merangkak perlahan, berusaha tidak membuat suara. Tangannya menyentuh lantai kayu yang dingin, merayap menuju satu-satunya pintu di ruangan itu. Namun, saat dia hampir sampai, sebuah papan kayu berderit. Langit menahan napas. Suara lonceng itu
berhenti. Perlahan, dia melirik ke belakang. Sosok itu sudah tidak ada. Di sudut ruangan, jantungnya hampir berhenti. Dia menatap ke sekeliling, berharap itu hanya ilusinya. Tapi kemudian, dua tangan hitam muncul dari balik pintu. Langit tersentak mundur. Jari-jari panjang itu mencengkeram kusen kayu, mencakar perlahan. Dari celah pintu, sepasang mata putih kosong menatapnya. Kau sudah dipanggil. Kau tidak boleh pergi. Langit menelan ludah. Suara itu lirih, tetapi bergema di dalam kepalanya. Dia ingin berlari, tapi tubuhnya menolak. Tangannya gemetar. Keringat dingin membasahi punggungnya. Namun, tiba-tiba, BRAK, pintu lain di belakangnya terbuka lebar. Cahaya terang menyilaukan matanya. Seseorang menarik tangannya dengan kuat. Ayo, sebelum dia menangkapmu. Langit tidak punya pilihan. Dia berlari secepat mungkin, melewati ruangan gelap, menaiki tangga kayu yang berdebu. Di belakangnya, terdengar suara gedoran keras dan lonceng yang berdenting liar. Langit tak berani menoleh. Dia hanya terus berlari. Sampai akhirnya dia keluar dari rumah itu. Udara malam yang dingin menyambutnya. Dia terengah-engah menatap sekeliling. Dia mengenali tempat ini. Dia berdiri di rumah kosong di pinggir desa. Rumah yang telah lama ditinggalkan dan dipercaya sebagai tempat tinggal hantu penjemput nyawa. Langit berdiri di depan rumah kosong itu. Napasnya masih tersengal. Darahnya berdesir saat menyadari bahwa ia baru saja lolos dari sesuatu yang seharusnya tidak ada di dunia ini. Orang yang menariknya keluar tadi sudah menghilang. Siapa daya mengapa membantunya? Langit, sebuah suara lirih terdengar di belakangnya. Langit menoleh cepat. Rumah tua itu masih berdiri angker, dengan jendelanya yang gelap seperti mata kosong yang mengawasi. Angin malam berhembus, membawa aroma tanah basah dan sesuatu yang anyir. Namun, tidak ada siapapun di sana. Langit menelan ludah. Dia harus pergi dari tempat ini. Tapi saat dia melangkah mundur, "Jangan tinggalkan kami." Suara itu datang dari balik jendela rumah tua. Kali ini lebih jelas, samar, seolah berasal dari banyak orang yang berbicara bersamaan. Langit tidak bisa bergerak. Dari kaca jendela yang kotor, terlihat siluet hitam berjajar bayangan orang yang todi tergeletak di dalam rumah itu. Mereka berdiri diam, menatapnya dengan mata kosong. "Jangan tinggalkan kami. Kau salah satu dari kami sekarang." Langit merasakan tubuhnya melemah. Kepalanya berdenyut keras. Suara mereka seakan masuk ke dalam pikirannya. "Buka jendelanya. Lihat kami." Tangannya bergerak sendiri, perlahan mengarah ke jendela itu. Jari-jarinya hampir menyentuh kaca. "Langit, lari!" Teriakan keras membuatnya tersentak. Sebuah tangan mencengkram lengannya dan menariknya menjauh. Langit jatuh terduduk di tanah. Di hadapan seorang pria tua dengan wajah penuh luka, berdiri dengan napas memburu. Matanya merah, seperti seseorang yang sudah lama tidak tidur. "Jangan pernah menatap mereka. Mereka ingin kau tetap di sini," ujar pria itu dengan suara serak. Langit menatapnya dengan bingung. "Siapa Anda?" Pria itu menarik napas dalam-dalam sebelum menjawab. "Aku, seseorang yang seharusnya sudah mati sejak lama." Langit masih terengah-engah, berdiri di bawah langit malam yang mencekam. Pria tua itu menatapnya dengan sorot mata tajam, seolah sedang menilai sesuatu. "Kau harus ikut denganku. Mereka masih mengincarmu," katanya dengan suara serak. Langit ragu. Dia tidak mengenal pria ini, tapi sesuatu dalam dirinya mengatakan bahwa ia harus percaya. "Siapa Anda?" Pria itu menghela napas panjang. "Namaku Samin. Aku seharusnya sudah mati 30 tahun lalu." Langit maksud. Samin menatap rumah tua di belakang mereka. Tempat itu bukan sekadar rumah kosong. Itu adalah pintu ke dunia mereka. Setiap orang yang pernah masuk ke dalamnya seharusnya tidak bisa kembali. Langit bergidik. "Lalu, kenapa saya masih hidup?" Samin menggeleng. "Aku tidak tahu. Tapi jika kau sudah melihat mereka,
berarti mereka tidak akan berhenti mengejarmu. Angin malam bertiup lebih kencang, membawa suara samar dari dalam rumah. Bisikan-bisikan itu masih terdengar, memanggil langit dengan nada yang menyeramkan. Kau harus pergi sebelum mereka menemukanmu lagi. Tapi sebelum langit bisa melangkah, sesuatu terjadi. Ding, D-I-N-G, D-I-N-G. Suara lonceng berdenting pelan dari dalam rumah. Samin membelalak. Sial, mereka tahu kau masih di sini. Langit merinding. Sosok berjubah hitam itu kembali dari balik jendela rumah tua. Sepasang mata putih kosong menatap mereka. Lari sekarang! Dan langit tidak menunggu perintah kedua. Dia berlari secepat mungkin, diikuti oleh Samin yang tampak kesulitan. Tapi mereka tidak sendirian. Dari kegelapan jalanan desa, bayangan-bayangan hitam mulai bermunculan. Mereka melayang di antara pepohonan, mengintai dari balik rumah-rumah yang gelap. Langit tersandung dan hampir jatuh. Suara lonceng itu semakin cepat dan semakin keras. D-I-N-G, ding, D-I-N-G. Samin meraih lengannya dan menyeretnya ke sebuah gang sempit. Jangan menoleh ke belakang, serunya. Langit menggigit bibirnya, menahan rasa takut yang luar biasa. Mereka terus berlari, tapi suara lonceng itu semakin dekat. Lalu tiba-tiba, brak, langit terjatuh ke tanah. Kepalanya berdenyut, pandangannya buram. Dia merasakan seseorang berdiri di depannya. Sebuah tangan dingin mencengkeram pundaknya. Sudah waktunya, bisik suara itu tepat di telinganya. Langit membeku. Tangan dingin mencengkeram pundaknya. Jari-jari kurus dan panjang menekan kulitnya dengan kuat. Suara napas berat terdengar di belakangnya. Sudah waktunya. Langit ingin berteriak, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Tubuhnya terasa lumpuh. Samin berbalik dan melihat apa yang terjadi. Mata tuanya membelalak ngeri. Jangan berpaling, teriak. Namun terlambat. Langit tidak bisa menahan rasa penasaran. Dia matanya langsung bertemu dengan sosok berjubah hitam itu. Seketika, dunia di sekitarnya berubah. Langit tidak lagi berada di gang sempit. Ia kini berdiri di tempat yang asing. Sebuah lorong panjang dengan dinding kayu tua yang basah dan berlumut. Udara di sini pengap dan berbau busuk. Cahaya redup dari lentera kecil menggantung di langit-langit, berayun pelan, seakan ada yang menghembusnya. Di depan, lorong itu seakan tak berujung. Tapi dari belakang terdengar suara langkah menyeret. Langit menoleh ke belakang. Sosok itu ada di sana. Hantu berjubah hitam itu berjalan perlahan, menyeret lonceng kecilnya yang kini berbunyi pelan. Setiap langkahnya membuat udara semakin dingin. Dari balik kegelapan lorong, tangan-tangan kurus mulai bermunculan, mencakar dinding dengan gerakan aneh. Langit, apakah dia sudah mati? Apakah ini akhir dari segalanya? Tiba-tiba, langit, sadarlah. Sebuah suara menggema di kepalanya. Suara itu keras, mengguncang pikirannya. Seketika, bayangan di sekitarnya berkedip seperti ilusi yang mulai pecah. Jangan biarkan mereka menarikmu masuk. Langit tersentak. Dia harus melawan. Dengan sisa tenaga, dia menutup matanya dan berteriak sekuat tenaga. Tidak, aku tidak akan pergi bersama kalian. Dunia di sekitarnya langsung meledak dalam kegelapan. Saat langit membuka matanya lagi, dia kembali berada di gang sempit. Samin ada di depannya, mengguncang tubuhnya dengan keras. Langit terengah-engah. Sosok berjubah hitam itu sudah tidak ada. Tapi di kejauhan, suara lonceng itu masih terdengar. Semakin pelan, namun tetap ada. Samin menatapnya dengan serius. Mereka hampir berhasil membawamu. Langit menggigil. Dia tahu ini belum berakhir. Langit masih gemetar. Tubuhnya lemas, keringat dingin membasahi dahinya. Dia baru saja lolos, atau mungkin hanya tertunda. Samin mengawasinya dengan tajam. Kau tidak boleh melihat mereka lagi. Sekali saja kau menatap ke dalam mata mereka, kau tidak akan bisa kembali. Langit menelan ludah.
Apa sebenarnya mereka? Kenapa mereka mengincarku? Samin menghela napas. Mereka adalah penjemput nyawa. Tapi bukan sembarang roh. Mereka mencari orang-orang yang tidak seharusnya berada di dunia ini. Maksudnya, langit merasa semakin bingung. Samin menatapnya dalam-dalam. Aku tidak tahu kenapa mereka memilihmu, tapi kau seharusnya sudah mati. Doug, jantung langit seakan berhenti. Kata-kata itu menusuk kepalanya seperti pisau. Itu tidak mungkin. Aku masih hidup. Samin hanya diam. Tapi sebelum dia sempat menjelaskan lebih lanjut, suara lonceng kembali terdengar. D-I-N-G, D-I-N-G, D-I-N-G. Langit langsung merasa pusing. Suara itu seakan masuk ke dalam tulang-tulangnya, membuat tubuhnya semakin berat. Samin mencengkram bahunya. Mereka sudah menemukan kita. Kita harus pergi. Mereka berlari menyusuri gang gelap, melewati rumah-rumah tua yang tampak kosong. Bayangan-bayangan hitam mulai bermunculan dari kegelapan, melayang di atas tanah dengan gerakan yang mengerikan. Langit berusaha untuk tidak melihat, tapi dari sudut matanya dia bisa melihat sesuatu. Di antara bayangan itu ada wajah-wajah orang yang ia kenal. Teman-temannya, orang-orang yang sudah lama menghilang. Mereka menatapnya dengan kosong, seolah meminta bantuan. Jangan lihat mereka, langit, teriak Samin. Tapi sudah terlambat. Langit menoleh, dan seketika tubuhnya terasa tertarik ke dalam kegelapan. Dunia di sekelilingnya berubah. Dia tidak lagi berlari di gang sempit. Kini dia berdiri di sebuah pemakaman tua. Di depannya, sebuah kuburan tampak lebih baru dibanding yang lain. Nama yang terukir di batu nisannya membuat darah langit membeku. Langit, Adimaja 2024. Langit merasa tubuhnya kehilangan keseimbangan. Bagaimana mungkin dia masih hidup, kan? Suara lonceng kembali terdengar. Lebih, langit berbalik. Sosok berjubah hitam itu berdiri di belakangnya, menunjuk batu nisan itu dengan satu jari panjangnya. Sudah waktunya pulang. Langit terdiam di depan batu nisannya sendiri. Jantungnya berdegup kencang, seolah ingin keluar dari dadanya. Ini pasti mimpi. Tidak mungkin. Sudah waktunya pulang. Suara itu datang dari belakangnya. Sosok berjubah hitam itu berdiri di sana, menunjuk batu nisan dengan jari panjangnya. Langit mundur, tapi sesuatu menahannya. Tangan-tangan kurus dan dingin muncul dari tanah, mencengkeram kakinya erat. Tidak, aku masih hidup. Langit berteriak, berusaha melepaskan diri. Tapi semakin dia melawan, semakin kuat cengkraman itu. Bayangan-bayangan hitam mulai bergerak mendekat, mengelilinginya dari kejauhan. Samin berteriak, "Lawan! Langit, jangan berpaling." Langit menggigit bibirnya. Dia tidak boleh menyerah. "Aku belum mati." Dengan seluruh kekuatannya, dia menarik kakinya dari cengkraman tangan-tangan itu dan berlari sekuat tenaga. Tapi Banggen, bayangan itu tak membiarkannya pergi. Mereka bergerak cepat, mengepungnya dari semua arah. Langit melihat satu-satunya jalan keluar, sebuah lorong sempit di antara makam-makam tua. Tanpa pikir panjang, dia menerobos masuk. Dunia di sekitarnya berubah lagi. Tiba-tiba, dia tidak lagi berada di pemakaman. Dia kini berdiri di sebuah jalan desa yang kosong. Langit mengedarkan pandangan, mencoba memahami apa yang terjadi. Jalan ini familiar, tapi ada sesuatu yang salah. Udara di sekitar terasa berat. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada angin. Lalu dia melihatnya. Di kejauhan ada seseorang berdiri di tengah jalan. Seseorang yang sangat dia kenal, dirinya sendiri. Langit membeku. Sosok di depannya itu adalah dirinya, tapi dengan wajah pucat dan mata kosong. "Kau seharusnya tidak ada di sini." Suaranya sama persis dengan suara langit. Langit menelan ludah. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa
Aku melihat ini. Sosok itu mendekat karena kau masih berada di antara hidup dan mati. Mereka datang untuk menjemputmu karena waktumu sudah habis. Langit mundur selangkah. Aku belum mati. Aku masih di sini. Sosok itu tersenyum samar. Penat. Seketika, tubuh langit terasa berat. Pandangannya mulai kabur. Dia bisa mendengar suara lonceng itu lagi. TING, TING, TING. Apakah ini akhirnya? Langit tidak bisa bergerak. Sosok di depannya masih menatapnya dengan tatapan kosong, versi dirinya sendiri, tapi lebih pucat, lebih mati. Waktumu sudah habis. Sosok itu berbicara dengan suara yang sama persis dengan langit. Langit menggigit bibirnya, mencoba berpikir jernih. Tidak, ini tidak masuk akal. Dia masih hidup kan? Tapi sesuatu di dalam dirinya mulai meragukan itu. Kenapa dia selalu merasa seperti ada yang mengawasinya? Kenapa suara lonceng itu terus mengikuti? Samar-samar, langit mengingat sesuatu. Sebuah kecelakaan. Malam itu, dia ingat berjalan sendirian di jalan desa ini. Langit mendengar suara lonceng. Lalu, sebuah cahaya terang menyilaukan pandangannya. Setelah itu, semuanya gelap. Apakah dia sudah mati sejak saat itu? Tidak. Langit menggeleng kuat-kuat. Dia tidak bisa menerima itu. Aku masih di sini. Terry, sosok di depannya, tersenyum samar. Penat. Sekelebat bayangan melintas di belakangnya. Langit berbalik, dan tiba-tiba dia kembali ke pemakaman. Batu nisannya masih ada di sana, di atas tanah. Dia melihat sesuatu. Tubuhnya sendiri terbaring tak bernyawa. Dari balik kabut, sosok berjubah hitam muncul lagi. Kali ini lebih dekat. Dia sudah datang untuk menjemput. Langit berusaha mundur, tapi kakinya terasa berat. Tangan-tangan dari dalam tanah kembali mencengkeramnya, menariknya masuk. Tidak, suaranya bergema di udara, tapi tidak ada yang bisa menolongnya. Samin, tidak ada. Desa itu tidak ada. Hanya ada kegelapan. Sudah waktunya pulang. Suara itu berbisik lagi. Lebih dekat. Langit melihat ke atas, dan yang dia lihat hanyalah bayangan besar berjubah hitam dengan mata kosong yang bersinar pucat. Lonceng berbunyi untuk terakhir kalinya. TING, TING, TING. Lalu semuanya menjadi sunyi. Suara lonceng itu masih menggema di telinga langit. TING, TING, TING. Tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Di tengah kegelapan, langit melihat kilatan cahaya. Samar-samar, dia mendengar suara lain. Samin, lawan. Langit, jangan biarkan dia membawamu. Langit berusaha fokus. Dia belum menyerah. Dia menarik napas dalam-dalam dan menutup matanya. Jika ini adalah dunia antara hidup dan mati, pasti ada cara untuk kembali. Perlahan, dia mulai mengingat sesuatu. Malam kecelakaan itu, sesuatu menabraknya, tapi dia tidak langsung mati. Ada seseorang yang membisikkan sesuatu ke telinganya sebelum semuanya menjadi gelap. Jangan keluar malam. Langit terkejut. Itu suara neneknya. Dia ingat peringatan neneknya dulu. Jangan keluar saat maghrib. Jangan pernah menoleh kalau mendengar lonceng berbunyi. Tapi dia melanggar semuanya. Langit membuka matanya dan melihat ke depan. Sosok berjubah hitam masih berdiri di sana, menunggunya. Tidak, dia tidak akan menyerah. Langit mengumpulkan seluruh kekuatannya dan berteriak, "Aku masih hidup!" Sekejap, dunia di sekitarnya bergetar. Sosok berjubah hitam itu tampak mundur, dan tangan-tangan yang mencengkeramnya mulai melemah. "Aku masih di sini." Sebuah cahaya terang muncul dari kejauhan. Langit
terbangun. Dia terbaring di ranjang, napasnya memburu. Di sekelilingnya, wajah-wajah yang familiar menatapnya dengan cemas. Samin, ibunya, beberapa warga desa. Langit menyentuh dadanya. Dia masih hidup. Samin menarik napas lega. Kau hampir mati, Langit. Kami menemukanmu pingsan di jalan desa. Tubuhmu dingin sekali. Dokter bilang kau mengalami koma selama 3 hari. 3 hari. Langit menatap Samin, lalu berbisik, Aku melihat sesuatu. Samin mengangguk, matanya serius. Kau hampir diambil oleh dia. Langit menelan ludah. Siapa dia? Samin menghela napas. Kau sudah tahu jawabannya. Langit, hantu penjemput nyawa. Di luar Rama, suara azan maghrib berkumandang. Langit menoleh ke jendela, matanya menyipit. Di kejauhan, di ujung jalan desa yang gelap, dia bisa melihatnya. Sosok berjubah hitam berdiri diam, lonceng kecilnya tergantung di tangan. Langit tidak bisa mengalihkan pandangannya dari sosok di luar jendela. Siluet hitam berjubah panjang itu berdiri diam di ujung jalan desa, tepat di bawah temaram bulan. Lonceng kecil tergantung di tangannya, tidak bergerak. Langit. Samin mengguncang bahunya, membuatnya tersentak. Langit menoleh dengan mata yang masih dipenuhi ketakutan. Kau lihat sesuatu? Tanya Samin dengan nada serius. Langit menelan ludah. Haruskah dia mengatakan yang sebenarnya? Tidak, hanya perasaanku saja, jawabnya, berusaha terdengar tenang. Ibunya menghela napas lega. Sudahlah, Nak. Kau baru saja kembali dari ambang kematian. Jangan terlalu dipikirkan. Langit mengangguk, tapi pikirannya masih kacau. Apa yang sebenarnya terjadi padanya? Malam semakin larut. Langit terbaring di kasur, menatap langit-langit kamarnya. Bayangan-bayangan dari cahaya lampu minyak menari di dinding, menciptakan ilusi menyeramkan. Di luar, angin berdesir pelan, membawa suara-suara samar dari desa. Tapi ada satu suara yang membuatnya merinding. T.I.N.G. Langit itu bukan angin. T.I.N.G. Dia menoleh ke jendela. Tidak ada apa-apa di luar, tapi Langit bisa merasakan sesuatu, seperti ada yang mengawasinya. Dengan hati-hati, dia bangkit dan mendekati jendela. Tangannya gemetar saat dia mengintip keluar. Tidak ada siapa-siapa. Langit menghembuskan napas lega sampai sebuah bayangan hitam melintas cepat di depan jendela. Langit mundur dengan napas tersengal. Dia menatap jendela itu dengan mata melebar. Tidak ada apa-apa di luar, tapi dia tahu apa yang baru saja dilihatnya. Dia belum benar-benar selamat. T.I.N.G. Langit terbangun dengan tubuh berkeringat. Suara lonceng itu masih ada. Dia menatap jendela dengan waspada. Tidak ada apa-apa, tapi ada perasaan aneh dalam dirinya, seolah-olah sesuatu sedang mengintainya dari dalam kegelapan. Langit menoleh ke arah pintu kamarnya yang sedikit terbuka. Koridor rumahnya terasa lebih gelap dari biasanya. Langit tersentak. Itu suara nenek. Dengan hati-hati, dia melangkah menuju pintu. Napasnya terengah-engah. Tubuhnya terasa berat, seolah ada sesuatu yang menahannya. Saat dia melewati ruang tengah, dia melihat ibunya tertidur di atas tikar. Samin juga ada di sana, terduduk dengan kepala bersandar di dinding. Lalu siapa yang memanggilnya tadi? Langit semakin waspada. Dia tidak boleh gegabah. Tapi suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih dekat. Langit, jangan pergi keluar. Langit terdiam. Suara itu berbisik di telinganya. Dan tiba-tiba dia melihatnya. Bayangan hitam di pojok ruangan. Bayangan itu berdiri kaku, tanpa wajah, tanpa ekspresi, dan tanpa suara. Tapi loncengnya berbunyi. Langit melangkah mundur dengan napas tertahan. Bayangan itu semakin mendekat. T.I.N.G. Suaranya semakin keras
semakin menusuk telinga. Langit menutup telinganya, mencoba mengabaikan suara itu. Tapi bayangan itu sudah ada di hadapannya.